Perkenalkan, namaku Najwa Zulfa Fauzia. Aku mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini aku akan membahas tentang masuknya agama-agama yang ada di Indonesia. Pastinya kalian semua sudah tahu kan apa saja agama-agama yang ada di Indonesia ini? Yaps, betul sekali. Indonesia tidak hanya beragamakan suku, budaya, bahasa, tapi Indonesia juga kaya akan agamanya. Tapi, apakah kamu tahu sejarah tentang masuknya agama-agama ini ke Indonesia? Kalau belum tahu, ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama, agama Hindu abad keempat. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad keempat. Hal ini dibuktikannya dengan adanya kerajaan Kutai yang bercorakan Hindu. Kehadiran agama Hindu di Indonesia menandai berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara yang menggunakan tulisan Pallawa. Ngomong-ngomong tulisan Pallawa, tahukah kamu tulisan Pallawa itu apa dan berasal dari mana? Yaps, betul sekali. Tulisan ini adalah sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan dengan bahasanya yang bernama bahasa Sanskerta. Di sini ada contoh tulisan dari tulisan Pallawa. Nah, sekarang sudah mengerti kan tulisan Pallawa itu apa? Dari sekian banyaknya teori yang berpendapat bagaimana agama Hindu bisa masuk ke Indonesia, di antaranya pertama ada teori Brahmana. Menurut Van Lier, agama Hindu dibawa oleh para Brahmana ke Indonesia. Pendapat ini disebabkan karena para Brahmana yang mengetahui kitab Veda. Yang kedua, teori Ksatria. Teori Ksatria kenapa dinamakan dengan teori Ksatria? Apa teori ini dari orang-orang yang mempunyai kekuatan? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut pendapat Majumdar dan Nehru, agama Hindu dibawa oleh para prajurit India yang saat itu ingin menaklukkan Indonesia. Selanjutnya, teori yang ketiga, teori Waisa. Menurut pendapat Krom, agama Hindu dibawa oleh para pedagang. Buktinya, banyak sekali pedagang dari India yang berdagang ke Indonesia, lalu mereka menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang keempat, teori arus balik. Teori arus balik maksudnya seperti apa? Apakah orang yang memakai teori ini bolak-balik dari daerahnya ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu? Atau bagaimana? Mari kita bahas bersama-sama. Maksud dari teori ini bahwa bangsa di Nusantara belajar agama Hindu di India, lalu mereka semua kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama tersebut. Buddha abad ke-6. Agama ini muncul saat lahir Sang Buddha Siddhartha Gautama, dan tersebarnya agama Buddha di Indonesia terjadi melalui perdagangan. Agama Buddha bukanlah agama yang barulah di Indonesia, karena agama ini sudah ada sejak zamannya Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Tapi, agama ini lebih didominasi oleh orang-orang Tionghoa daripada orang India. Kenapa seperti itu? Ya, karena sejak dahulu orang-orang Tionghoa yang beragama Buddha sudah berdagang di Indonesia. Jadi, ini adalah alasannya kenapa sekarang agama Buddha lebih didominasi oleh orang-orang Tionghoa. Kristen Katolik abad ke-7. Perkembangan agama Katolik di Indonesia semakin luas sejak datangnya bangsa Portugis di abad ke-15 sampai 16. Saat kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, orang yang pertama kali dibaptis menjadi Katolik di saat itu adalah orang Maluku yang bernama Kalano Mamuya. Dia adalah seorang pemimpin suatu daerah, dan kediaman umat Katolik tertua di Indonesia terletak di Kota Barus, Sumatera Utara. Agama ini dibawa oleh para pelaut Portugis, para pedagang, dan para imam Katolik. Konghucu abad ke-7.
Orang Tionghoa telah datang ke Nusantara melakukan kontak dalam perdagangan rempah-rempah bersama Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Ajaran Konfusianisme yang kemudian berubah menjadi agama Konghucu di Indonesia merupakan kepercayaan agama dan bagian cara hidup Tiongkok yang diwariskan dari masa lalu. Islam, abad ke-13 Masehi. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13. Tapi, apakah kalian tahu, sebagian ahli sejarah beranggapan teori Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 itu tidak benar loh, karena pada masa itu Gujarat beraliran Syiah, sedangkan kenyataan Islam di Indonesia sekarang didominasi mazhab Syafi'i. Kemungkinan Islam masuk ke Indonesia lebih dulu dari tahun tersebut. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam di Indonesia melalui peran para pedagang Persia yang melakukan perjalanan dan singgah di Gujarat. Sekian pembahasan dari saya dan tetap terus semangat ya teman-teman, karena belajar adalah kunci dari kesuksesan. Bye-bye.